Perkenalkan, nama saya Laura Audilia Simbolon dari kelas 4404. Pada video kali ini, saya akan membuat kode program untuk modul 5, yaitu tentang bekerja dengan helper. Nah, di sini kita diminta untuk membuat helper sendiri dengan nama bilangan untuk menentukan bilangan genap, ganjil, prima, serta bilangan kelipatan 2 sesuai yang diinputkan di parameter. Nah, berarti nanti kita akan membuat form, lalu nanti saat kita memasukkan nilai di dalam form tersebut, dia akan memberikan hasil seperti yang ada di perintah. Lalu, implementasi pada controller dan view-nya. Nah, sebagai contohnya, jika kita nanti memberi inputan angka 7, maka hasil yang ada pada layar itu bilangan 7 merupakan titik 2, bilangan ganjil, koma, bukan genap, koma, prima, koma, bukan kelipatan 2, seperti itu. Jadi langsung saja kita ke pembuatan kode program. Nah, jadi hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membuat file helper. Nah, jadi dalam pemberian nama file helper, jadi kita buat namanya bebas sesuai yang kita inginkan, lalu kita beri nama underscore helper.php, dan itu kita simpan di folder helper. Baik, langsung kita lanjut.
Nah, di sini kan tadi kita diminta untuk membuat bilangan ganjil, genap, prima, dan kelipatan 2. Nah, untuk yang bilangan ganjil, kita buat terlebih dahulu function bilangan ganjil. Jadi ini bebas kita mau beri namanya apa. Lalu kita buat variabel A, terus buka kurung kurawal, if tanda seru is underscore numeric, terus dalam kurung variabel A return no, null. Nah, si A ini maksudnya inputan yang akan dimasukkan nanti ke dalam formnya, kayak angka yang akan dicek. Nah, jika nanti yang diinput itu bukan berupa numerik atau bukan berupa angka, maka dia tuh akan menghasilkan hasil nol, tidak akan menghasilkan apapun. Nah, jika dia tidak memberi inputan selain numerik, maka dia akan memprosesnya. Jika nanti si variabel A ini di modulus 2 menghasilkan 1, berarti bilangannya ganjil. Nah, selain itu, bukan bilangan ganjil. Jadi kita buat juga untuk bilangan genap, prima, serta kelipatan 2 dengan cara yang sama.
Nah, untuk bilangan genap, bilangan prima, bilangan kelipatan 2, kita melakukan hal yang sama seperti bilangan ganjil tadi, yaitu kita menggunakan if dalam kurung, tanda seru is slash numerik, variabel A, return null. Nah, sama juga seperti tadi, kalau misalnya nanti inputannya itu bukan berupa angka, maka dia akan menghasilkan hasil yang kosong, jadi nggak ada hasilnya. Nah, untuk logikanya sendiri, jika variabel A dimoduluskan 2, hasilnya ada 0, nah itu berarti dia akan mengeluarkan atau mengecho bilangan genap. Nah, selain itu, maka akan mengecho bukan genap. Lalu untuk prima sama juga, kita umpamakan di sini n-nya 0, lalu untuk variabel X-nya ini kita umpamakan 1. Nah, jika variabel X kurang dari variabel A atau variabel yang kita inputkan tadi, maka X-nya ini akan terus bertambah. Lalu, jika variabel A dimoduluskan dengan variabel X menghasilkan 0, maka nilai dari variabel N ini juga akan terus bertambah. Begitu juga untuk berikutnya, jika variabel N sama dengan 2, nah maka dia akan mengecho prima. Selain itu bukan prima. Dan untuk kelipatan 2, kita cukup membuat variabel A dimoduluskan 2 sama dengan 0 atau menghasilkan 0, maka dia akan mengecho kelipatan 2. Selain itu bukan kelipatan 2. Kita lanjut untuk file berikutnya, kita buat file baru di Views. Nah, untuk file ini tidak ada keharusan harus membuat nama underscore helper.php. Kita bisa memberi nama sesuai yang kita inginkan. Di sini saya membuat bilangan underscore form.php karena ini merupakan file untuk kita membuat form. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membuka tag HTML seperti ini. Nah, untuk formnya di sini saya membuat
untuk penginputan bilangan saja. Jadi tadi kan awalnya kita membuat tag HTML. Nah, lalu kita buat nih judulnya, saya menggunakan H3, masukkan bilangan yang akan diperiksa. Lalu kita buka form action. Nah, di sini saya menggunakan metodenya itu post, karena kita kan akan menginput, jadi kita menggunakan post. Lalu bilangan titik 2, kita buat untuk inputannya. Nah, di sini saya buat tipe untuk inputannya itu teks dengan nama bilangan, dan placeholder-nya itu adalah masukkan angka. Jadi kalau untuk placeholder ini dia tuh kayak tulisan yang akan ada di dalam kolom tempat kita mengisi inputan. Lalu jangan lupa kita membuat submit, yaitu dengan cara input type submit, dengan name-nya saya buat submit juga, serta value-nya juga saya buat submit. Lalu kita lanjut ke file berikutnya.
Lalu untuk controller kita beri nama bebas, kita dapat memberi nama apa saja sesuai yang kita inginkan. Lalu kita awali dengan seperti biasanya kelas, lalu nama filenya. Nah, di sini saya memberi nama filenya bilangan underscore controller. Jadi saya juga buat di sini bilangan underscore controller. Nah, sama kan? Lalu extend CI controller karena kita menyimpannya di controller. Lalu public function underscore underscore construct, jadi dia itu construct, lalu parent titik dua underscore underscore construct. Nah, setelah itu kita membuat variable this load helper bilangan. Setelah itu kita juga mengirim data dari variabel data ke view dan nanti itu dia akan menampilkan hasilnya. Jadi itu caranya jika iset $post submit, jadi ketika diklik submit maka data atau A post bilangan di slot view bilangan hasil variabel data. Jadi dia akan mengirimkan apa yang telah kita input tadi ketika kita mengklik submit. Seperti itu. Else this load view bilangan form. Jadi dia ini nih untuk memuat file form jika user itu belum menekan tombol button. Baik, terakhir kita lanjut ke file berikutnya. Jadi untuk file berikutnya ini kita akan menyimpan di view juga. Jadi pada file yang kali ini kita akan menampilkan dari yang kode program yang telah kita buat sebelumnya. Di sini juga kita bebas memberi namanya apa saja. Saya buat bilangan underscore hasil .php. Saya samakan dengan yang telah saya buat di sini. Oke, kita juga menggunakan sama seperti sebelumnya yang bilangan form, kita membuka tag HTML terlebih dahulu. Setelah itu, kita lanjut.
Nah, untuk menampilkan hasilnya, kita buka seperti tadi, kita buka tag HTML, lalu kita echo bilangan variabel A merupakan titik 2. Nah, kita mengikuti apa yang ada di perintah. Bilangan 7 merupakan titik 2. Lalu di sini kan kita ingin hasilnya itu kayak bilangan ganjil, koma, bukan genap, koma, prima, koma, bukan kelipatan 2. Nah, oleh sebab itu kita echo juga yang telah kita buat di awal, yaitu tentang kalau misalnya dia seperti ini, maka berarti dia bilangan ganjil. Nah, seperti file ini. Nah, kita panggil tuh bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima. Nah, kita tulis echo bilangan ganjil, variabel A titik, terus kutip-kutip, koma. Nah, itu kita untuk sebagai pemisah. Jadi, lakukan terus sampai semuanya telah kita buat sampai bilangan kelipatan 2. Baik, langsung saja kita jalankan. Jadi, untuk menjalankannya, kita membukanya dengan cara kita tulis localhost, lalu kita buat nama file CI3 kita. Di sini nama CI3 saya yaitu CI3 garis miring index.php, lalu nama filenya. Nama file dari controller. Kita lihat di sini nama file controllernya adalah bilangan underscore controller. Bilangan underscore controller. Nah, seperti ini. Coba kita masukkan angka 2 misalnya. Nah, bilangan 2 merupakan bukan ganjil, bilangan genap, prima, dan kelipatan 2. Coba kita samakan. Di sini misalnya 7. Bilangan 7 merupakan bilangan ganjil, ya, bukan genap, prima, dan bukan kelipatan 2. Sudah sama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kesempatan kali ini. Atas perhatiannya, terima kasih.